wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sri Wahyuni SPD, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Muaro Jambi. Kali ini saya akan menyelesaikan tugas modul 3.1 yaitu tentang mewawancarai kepala sekolah. Kali ini saya mengambil nilai-nilai kebijakan tentang seorang pemimpin. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Apa kabar Bu? Alhamdulillah luar Mohon maaf Bu ya, mengganggu waktu sebentar karena di sini saya ingin melakukan tugas saya di modul 3.1 yaitu komunikasi kontekstual. Di sini membahas tentang kepemimpinan. Saya ingin belajar dari Ibu
kita sudah merasakan itu, sudah keputusan itu sudah benar. Sementara ada dari entah guru atau wali murid atau murid sendiri belum bisa menerima apa-apa yang sudah kita putuskan. Jadi dengan adanya kita adakan rapat, kita ambil keputusan, kita sepakati. Di situ Bu ya tantangan beratnya ya. Terkadang yang menurut kita itu baik belum tentu baik bagi orang lain ya Bu ya. Nah, untuk selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya sendiri di tempat atau memiliki sebuah jadwal tertentu atau sesuai prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Yang pertama kita utamakan sesuai dengan prosedurnya dulu. Cuman kita harus melihat keadaannya. Kalau memang keadaan itu harus segera diselesaikan, ya kita segerakan. Kalau masih bisa ditunda, ya kita ajak dulu rekan-rekan yang ada di sekolah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Berarti untuk jadwal pastinya atau itunya nggak ada Bu ya? Iya. Nah, yang penting menyelesaikan kasus mana yang ibaratnya dianggap sangat perlu diselesaikan waktu itu kita selesaikan. Jangan sampai tertunda. Kalau masalah itu tertunda akan berlarut, kadang-kadang masalah itu akan lebih besar lagi, menambah lebih besar lagi gitu. Kalau tidak kita selesaikan secara segera di tempat gitu. Jadi langsung pokoknya sesuai dengan kasusnya. Ya lihat kasusnya. Yang selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Peran guru sangat membantu sekali dalam menyelesaikan kasus-kasus yang ada di sekolah, terutama kasus anak-anak. Wali kelas juga sangat membantu. Kemudian kalau memang tidak bisa diselesaikan di sekolah, kita juga punya atasan yaitu pengawas sekolah. Nanti kita akan panggil ke sekolah untuk membantu menyelesaikan masalah yang ada di sekolah. Berarti banyak di sini Bu ya pihak-pihak yang terkait untuk setiap permasalahan pasti ada ada temannya gitu Bu ya, pasti ada penyelesaiannya, itu bisa diselesaikan secara bersama-sama dengan warga sekolah atau dengan Pak Pengawas tadi Bu ya. Iya. Tentunya kita tidak lepas dari pimpinan kita juga. Yang terakhir Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan tentang dilema etika? Yaitu mengambil keputusan jenis kasusnya. Itu yang bisa kita ambil, jenis kasusnya apakah itu kasus yang sangat berat atau ringan ya, atau biasa saja. Kalau namanya anak sekolah, anak SD, itu nampaknya dia butuh perhatian dari kita. Karena apa? Kita di sekolah ini adalah orang tuanya kedua dari rumah. Kalau di rumah ya bapak dan ibunya, kalau di sekolah ya kita semua yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian kita harus melakukan pengujian lawan benar untuk dapat menentukan paradigma apa yang akan kita pilih, sehingga keputusan bisa diambil sesuai dengan prinsip dan tidak ada yang dirugikan masing-masing, terutama siswa dan juga para guru. Berarti pengujian ini tetap kita cari yang benarnya Bu ya. Iya. Benar lawan benarnya itu agar tidak merugikan untuk orang lain atau untuk siswa itu sendiri. Iya. Soalnya kita sering Bu ya, setiap hari pasti ada anak yang nangis, anak yang berantem, itu pasti ada. Cuman kan namanya anak-anak biasanya ya sebatas itulah. Setelah itu pasti bermain lagi. Cuman kan yang kita sikapi jangan sampai ke orang tua. Iya, karena kalau ke orang tua udah
lain lagi nanti cerita. gitu ya. Berarti di sini kita tetap mengutamakan mana yang benar. Iya, yang iya, benar iya. lawan benar. Iya, iya, iya. Kita berusaha. Kalau nanti ada yang menimbulkan masalah lagi, kita sudah berusaha untuk mencari yang benar tadi. Cuman kadang-kadang ada lagi yang ngomong di belakang, ini salah keputusannya. Nah, itu juga harus kita sikapi dengan baik. Ya, tentunya itu harus hasil dari mufakat ya, iya. dari musyawarah agar dalam menyelesaikan masalah itu sejalan dan searah ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu, mohon maaf saya telah mengganggu waktu Ibu. Terima kasih banyak juga, saya sudah banyak belajar dari pengalaman Ibu dalam menyelesaikan kasus-kasus D5 etika yang sering terjadi di sekolah. Dan saya banyak belajar juga dari Ibu bagaimana caranya kita bagaimana ya untuk menerapkan ilmu ikhlas itu Bu ya, di sekolah agar kita tetap tenang menghadapi setiap masalah. Dan saya juga memohon doa dari Ibu agar setiap tugas-tugas saya dapat selesai dan saya juga dapat menyelesaikan pendidikan guru penggerak ini dengan baik. Iya, alhamdulillah, mudah-mudahan berjalan lancar dan apa yang kita inginkan kita capai. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Wahyuni SPD, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Muaro Jambi. Di sini saya akan melaksanakan tugas modul 3.1 yaitu demonstrasi dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai ibu sebagai. Mohon maaf mengganggu waktunya ya Bu ya. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Di sini saya ingin banyak belajar sebagai pemimpin. Saya ingin mempelajari bagaimana Ibu menyikapi dalam D5 etika dan bujukan moral ya Bu ya. Dimana D5 etika itu yaitu antara kasus benar melawan benar dan bujukan moral itu adalah benar melawan salah. Mohon maaf Bu ya, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan D5 etika atau bujukan moral yang terjadi di sekolah Ibu? Oke. Cara saya dengan cara mengidentifikasi dari kedua kasus, sudah itu memahami masing-masing kasus, dan memahami dari kedua kasus saya juga harus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Oh iya Bu, berarti di sini dalam mengidentifikasi Ibu yang pertama kali itu mengidentifikasi dua kasus dulu, baru menelusuri masing-masing kasus yang terjadi ya Bu ya. Nah, selanjutnya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama di kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan? Oke. Untuk kasus dilema etika, saya akan mempertimbangkan kedua hal yang sama-sama benar tersebut. Faktor apa atau pihak mana, apakah kepentingan perorangan atau orang banyak, ya, atau mengandung nilai-nilai kebenaran dan kesetiaan dan keadilan. Iya, berarti di sini kita harus memikirkan faktor-faktornya ya Bu ya, baik itu dari rasa adil, kasih sayang, ataukah yang dari permasalahan yang ada. Alhamdulillah sekali ya, Ibu sangat bijaksana. Selanjutnya, langkah-langkah dan prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Langkahnya harus antara suara hati dan nalar harus sejalan, dan untuk memilih kebenaran yang
paling kecil mudaratnya dan paling besar manfaatnya, dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik jika kasus itu berhubungan dengan peserta didik. Berarti langkah-langkah yang diambil ini yaitu melalui prosedur-prosedur ya Bu ya, yang mementingkan antara peserta didik itu sendiri. Yang penting tidak merugikan ya kan Bu. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus D5 etika? Dalam kasus itu kita ambil keputusan dengan D5 etika. Hal efektifnya yang perlu diperhatikan adalah dengan menyederhanakan pokok permasalahan dan membangun kebijaksanaan. Berarti hal-hal yang dipikirkan di sini adalah menyederhanakan permasalahan Bu ya, tidak memperbesar tapi memperkecil masalah yang ada. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam mengambil keputusan D5 etika? Kemungkinan kita akan ketemu pihak yang tidak dapat menerima, ya, tidak dapat menerima sepenuhnya, atau proses dalam memahamkan sebagian orang yang tidak secara ikhlas menerima dan menjalankan keputusan itu tantangan. Iya Bu ya, tentunya pasti ada tantangan-tantangan. Ada yang menerima, ada yang tidak. Terkadang keputusan menurut kita benar, belum tentu benar menurut orang lain. Ya. Selanjutnya Bu ya, apakah Ibu memiliki sebuah tata krama atau jadwal untuk menyelesaikan kasus D5 etika ini? Kalau untuk jadwal mungkin tidak terjadwal ya, tidak ada jadwal dalam menyelesaikannya dalam sebuah kasus, atau tidak memprioritaskan kasus mana yang perlu diselesaikan lebih dahulu atau secepatnya, tergantung dari jenis kasus tersebut. Berarti memang tidak ada jadwal, ya, tapi sesuai dengan kasus mana yang emergensi dulu ya Bu ya, mana yang sekiranya memang lebih yang diutamakan atau didahulukan. Oh ya, yang didahulukan dulu. Iya baik Bu. Selanjutnya Bu ya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam menyelesaikan kasus D5 etika ini? Ada, terutama warga sekolah, ya, itu yang banyak membantu dalam pengelolaan emosi yang baik, terus pemahaman tentang teori pengambilan keputusan, dan faktor yang perlu saya untuk mempermudah dan membantu dalam pengambilan keputusan, terutama warga sekolah. Berarti di sini tidak bisa bekerja sendiri Bu ya, tentunya pasti ada warga sekolah yang bakal membantu menyelesaikan kasus-kasus D5 etika yang terjadi di sekolah. Yang terakhir Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil dari kasus D5 etika ini? Kita bisa mengambil keputusan, bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang bisa kita lakukan lebih awal, dan dalam melakukan pengujian yang benar lawan benar, atau dapat menentukan paradigma yang kita pilih sebagai pengambilan keputusan. Berarti di sini ada kasus benar lawan benar, itu yang merupakan D5 etika, atau benar lawan salah, itu merupakan rujukan moral Ibu ya. Tentunya pasti terjadi di dalam lingkup keluarga kita ataupun lingkup sekolah kita. Terima kasih banyak Bu ya, saya sudah banyak belajar dari Ibu bagaimana cara mengambil keputusan yang baik dan luar biasa sekali. Saya jauh-jauh ya dari sekolah lain untuk belajar sama Ibu. Alhamdulillah di sini mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat sekali. Sekali lagi saya mohon maaf karena mengganggu waktunya Ibu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.